Pemirsa, polisi menyatakan memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan pemimpin FPI Rizik Syihab sebagai tersangka kasus percakapan berkonten pornografi. Polisi juga membantah jika kasus itu adalah bentuk kriminalisasi terhadap warga negara. Usai gelar perkara, tim Ditkrimsus Polda Metro Jaya menetapkan pemimpin FPI Rizik Syihab sebagai tersangka kasus pornografi, meski Rizik belum pernah diperiksa. Penyidik menyatakan telah memiliki barang bukti yang cukup kuat yang telah memenuhi persyaratan untuk penetapan tersangka. Rizik dijerat pasal yang sama dengan Firza Hussein, yakni pasal 4 ayat 1 Junto 29, atau pasal 6 Junto 32, atau pasal 8 Junto 34 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya Firza juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Kini pihak penyidik Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas kasus Rizik ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Berkaitan dengan gelar perkara yang telah dilakukan oleh Ditkrimsus Polda Metro Jaya tadi siang ya, sekitar jam 12, bahwa di dalam hasil gelar perkara kasus konten pornografi, itu penyidik meningkatkan status ya, dari status tersangka HRS ya, dari saksi menjadi tersangka ya, saksi HRS dari saksi menjadi tersangka. Jadi dari hasil gelar perkara, jadi untuk saksi HRS sudah kita naikkan, sudah kita tingkatkan menjadi tersangka. Sementara Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menepis isu adanya kriminalisasi terhadap pemimpin FPI Rizik Syihab. Menurut Kapolri, jika barang bukti memang mencukupi, polisi bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka kejahatan, termasuk dalam kasus Rizik Syihab. Ya kalau memang penyidiknya menganggap buktinya sudah cukup, kenapa tidak gitu ya? Itu. Ya nanti kan bisa dipanggil. Bisa dipanggil, ada tahapan-tahapannya. Tim Liputan, Berita 1. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kami akan kembali menyapa Pak Arief di gedung DPR. Pak Arief, ini kalau kita lihat sekarang kan bertumpu akhirnya pada program ataupun kinerja dari pemerintahan Jokowi saat ini jika ingin memenangkan pemilu di 2019 nanti. Nah, menurut Anda dari apa yang sudah dilaksanakan saat ini dan kemudian ada beberapa kritisi tadi yang disampaikan juga oleh Anda sendiri, apa gebrakan lain yang perlu dilakukan oleh seorang Jokowi jika ingin tetap memenangkan pemilu 2019 nanti? Ya, pertama kami ingin menyatakan pemilu dekat atau jauh adalah kewajiban pemerintah ya. Dan tentu saja pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan politik yang memadai. Ini saya kira perlu dipahami sebagai satu prasyarat yang dibutuhkan agar pemerintahan mampu bekerja efektif ya. Nah, karena itu apalagi menjelang 2 tahun ke depan adalah pemilu tahun 2019 ya, bahkan tahun 2018 ada pilkada serentak di 154 kabupaten kota dan 17 provinsi. Saya kira ini menjadi perhatian yang sesama juga bagi pemerintah sekarang. Nah, pertama adalah saya ingin katakan menyangkut komunitas-komunitas yang itu adalah dikategorikan sebagai masyarakat miskin Indonesia, yaitu petani, nelayan, buruh. Saya kira pemerintah harus lebih maju lagi untuk mengambil kebijakan dan program yang konkret yang menyelamatkan nasib mereka yang sesungguhnya dari berbagai informasi dan data yang disampaikan kepada kami. Misalnya mereka masih dalam situasi yang tidak mengalami kemajuan secepat dari kelompok-kelompok masyarakat lain ya. Nah, karena itu akselerasinya perlu dipercepat. Misalnya saja pada sektor petani ya, dan juga untuk komunitas masyarakat miskin lainnya menyangkut reforma agraria yang tidak boleh dipahami hanya sekedar bagi-bagi tanah, redistribusi tanah, tetapi dia harus diletakkan kembali pada konsepsi dasarnya sebagai penataan ulang atas struktur penguasaan atas sumber-sumber daya agraria termasuk di dalamnya tanah. Nah,
Nah, yang lainnya juga tentu sektor pertambangan, migas dan sebagainya. Yang kemudian adalah nelayan ya dan buruh. Saya kira ini gejolak di tingkat nelayan perlu diselesaikan segera, terutama menyangkut yang terkait dengan subsistensi dan bahkan kemajuan dari kesejahteraan nelayan itu sendiri. Ya, saya kira pemerintah jauh lebih paham menyangkut soal ini. Soal buruh juga begitu, menyangkut upah minimum regional, ya, yang pemberlakuannya berbeda-beda, tetapi dengan tidak sebanding dengan laju inflasi dan sebagainya. Nah, saya kira hal-hal yang menyangkut wong cilik ini harus lebih konkret, karena yang dikritik selama ini memang sentuhan pada wong cilik, apalagi menyangkut terkait dengan masyarakat miskin yang tadi saya katakan. Pemutakhiran database masyarakat miskin yang itu dikeluhkan harus bisa tertangani dalam waktu yang segera pada tahun 2017. Nah, dalam soal politik ini saya kira juga tidak kalah penting adalah mensinergikan hubungan yang kondusif antara pemerintah dan DPR. Nah, saya kira ini menyangkut beberapa undang-undang yang membutuhkan ketegasan sikap pemerintah dan pandangan pemerintah karena sangat terkait dengan tujuan pokok bernegara kita. Baik, tahan dulu Pak. Ini kalau kita bicara tadi Anda mengatakan ini sekarang fokusnya di wong cilik. Nah, tadi juga di segmen sebelumnya Anda mengatakan ada dalam hal ini adalah negara harus hadir. Nah, ini berkaitan dengan adanya hal-hal yang membuat elektabilitas ini turun adalah di bidang keamanan, karena dikatakan di situ bahwa pemerintahan Jokowi dikatakan kurang tegas, terutama dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada wong cilik. Komentar Anda? Ya, saya kira saya setuju. Itu yang perlu ditingkatkan. Maka sejak awal tadi saya menyampaikan, meskipun relatif tergolong baik, tetapi memang harus dikuatkan. Itulah sebabnya maka berbasis kepada prinsip-prinsip dasar berbangsa dan negara itu wujudnya harus semakin konkret ya. Saya ingin katakan misalnya soal Pancasila, soal konstitusi, soal NKRI dan keberagaman. Nah, di dalamnya adalah menyangkut rasa aman yang diterima oleh masyarakat, terutama di kota-kota besar ya. Akhir-akhir ini seperti di Jakarta dan sekitarnya ada isu tentang begal, tentang rampok dan sebagainya yang itu memang membutuhkan satu kerja keras termasuk terorisme itu sendiri ya. Nah, saya kira ini memang tidak bisa tidak. Kalau rasa aman tidak bisa dihadirkan oleh negara, ketertiban tidak bisa dihadirkan oleh negara pada batas-batas tertentu, tentu akan menimbulkan dampak secara psikologis dan bahkan politis kepada masyarakat luas untuk menimbang kembali dukungannya pada pemilu 2019. Baik. Nah, saya kira memang kompleks masalahnya, tapi semuanya penting untuk dimajukan dan harus lebih nyata dari waktu ke waktu. Oke, tahan dulu Pak Arief, saya ke Pak Indri. Pak Indri, kalau menurut Anda dari segi, mungkin bisakah disebutkan mana sebenarnya keunggulan satu bidang dari seorang Jokowi dan kemudian mungkin kelemahan yang perlu diperbaiki saat ini? Ya, ada beberapa catatan ya yang harus dijadikan pertimbangan untuk menilai kinerja itu. Yang pertama ini berkaitan dengan soal kepemimpinan Presiden Jokowi itu sendiri. Bahwa sekali lagi ini menunjukkan sebuah model kepemimpinan yang out of the box. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Langsung sejak dia memerintah itu seperti memacu dirinya masuk ke gigi 4, langsung keliling Indonesia betul-betul. Presiden sebelumnya nggak ada yang seperti itu. Ini salah satu keunggulannya. Keunggulan. Tapi yang kedua ini dikaitkan dengan soal kemajemukan Indonesia itu dan upaya-upaya untuk meningkatkan atau merevitalisasi pemerintah daerah. Karena agak mustahil juga kalau itu semuanya diserahkan kepada Presiden Jokowi. Seorang diri. Seorang diri. Pertama, karena tidak ada institusionalisasi di situ. Ya, jadi apa ide yang muncul itu seolah-olah tergantung Presiden Jokowi. Nah, berapa tahan dia? Apalagi kalau kita melihat akan ada pergantian pemerintahan. Kalau Presiden Jokowi masih terus, dia bisa mempertahankan 5 tahun berikutnya. Tapi kalau enggak, apakah pengganti berikutnya akan meneruskan dia? Ini mustahil. Ya, yang ketiga, ini dilema dari sistem kepartean kita ini. Karena banyak terjadi, apalagi Presiden Jokowi bukan orang partai. Bawahannya ini orang-orang partai. Gubernur, bupati yang beda-beda itu. Juga kompetensi serta kapasitas dari masing-masing pemerintahan daerah akan lebih tune in kalau seandainya mereka punya visi persepsi yang sama di dalam memajukan Indonesia ini. Jadi ada atau tidak ada nawacita,
memang Indonesia itu sangat luas, sangat majemuk, dan membangun pada masyarakat yang marginal itu, ini merupakan harapan yang sudah lama dibutuhkan. Jadi sebenarnya kalau sisi sosok pribadinya seorang Jokowi, Anda mengatakan ini pasti bisa dikatakan banyak keunggulan, tapi justru dari mesin kerjanya yang Anda rasakan belum bersatu. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari sisi kabinet kerja? Nah, kalau kita lihat kan ini memang beberapa kali bongkar pasang ya istilahnya ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini apakah memang akan terus seperti ini ke depannya? Apakah malah justru sekarang dengan adanya elektabilitas ini, survei ini membantu untuk merapatkan dukungan terhadap Jokowi? Saya kira survei ini secara institusional bisa digunakan sebagai input, kontrol. Walaupun kita harus menilai atau menerima, mengakui bahwa survei itu terbuka untuk direvisi secara metodologis dan ada pemihakan nilai juga wajar saja. Tapi itu sebagai masukan. Jadi boleh jadi survei yang lain akan punya angka yang berbeda. Yang kedua, survei itu sifatnya periodik, jadi tidak permanen. Jadi apa yang dilakukan sekarang, 5-6 bulan yang akan datang, pasti akan berubah. Tapi sekali lagi itu harus dianggap sebagai masukan. Nah, persoalannya adalah tadi, bahwa kalau itu diserahkan kepada pribadi Presiden Jokowi, kemudian anggota kabinet yang lain tidak menunjukkan empati yang sama terhadap persoalan pembangunan Indonesia, maka ya akan terjadi seperti yang sering juga diingatkan oleh Presiden Jokowi, kerja kalau ada pembantu saya enggak nanti kasarnya itu digeser. Dan itulah yang menyebabkan sudah terjadi beberapa kali reshuffle anggota kabinet itu, karena memang kayaknya kurang ada chemistry antara Presiden Jokowi dengan sejumlah pembantu-pembantunya. Jadi jangan dilupakan itu faktor yang sekali lagi membutuhkan komitmen, chemistry antar Presiden Jokowi dengan para pembantunya, wakil presiden kala juga. Baik, saya tanya ke Pak Arief ini. Pak Arief, kalau menurut Anda chemistry yang dipunyai oleh kabinet saat ini dalam mendukung program ataupun kinerja dari Presiden Jokowi cukup solid? Ya kalau solid sekali saya kira juga harus dikatakan tidak ya. Tetapi bahwa ini sangat bergantung kepada kepemimpinan Presiden ya. Dan karena itu soal kabinet adalah prerogatif Presiden ya. Mau diganti mau tidak itu urusan Presiden. Nah karena itu yang paling penting adalah dalam kepemimpinan Presiden saat ini memastikan bahwa kabinetnya itu memang bekerja atas dasar visi dan misi yang sama. Itu yang penting. Dan sebenarnya koridornya sudah jelas. Kita punya misalnya Undang-Undang 23 tahun 2014 yang tentang pemerintahan daerah yang lebih baik ketimbang Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di mana di dalamnya semangat untuk menegakkan negara kesatuan, menjalankan sistem pemerintahan yang tegak lurus begitu dari pusat sampai ke daerah ya, dengan tidak mematikan kreativitas dan otonomi daerah. Itulah yang harusnya dipahami dan dijalankan, termasuk misalnya begini soal